Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Selamat kita menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan satu dengan yang lain dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih buat tim Praise and Worship, sebuah pujian yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih buat semua jemaat Tuhan yang tetap setia dalam berbakti kepada Tuhan. Tidak saja bersama-sama di gereja, tetapi terlebih dalam hidup pribadi. Karena ibadah bukan saja ketika kita bersama-sama dalam sebuah kumpulan, tapi terlebih dalam hidup kita sehari-hari. Karena itulah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati melingkupi keseluruhan hidup kita. Apa yang ada di benak kita kalau kita membaca sebuah lowongan? Dicari. Bapak Ibu, dicari, dibutuhkan, dikehendaki, ya. Bukankah itu memberikan sebuah harapan, sebuah kesempatan? Bagaimana kalau kita membaca Alkitab dan kita menemukan hal yang sama? Pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat kebenaran ini. Ya, judulnya memang sedikit atau sangat menarik. Tapi ini bukan sesuatu yang omong kosong. Nanti kita akan melihat karena ini benar. Penyembah yang sejati adalah penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Dan Allah Bapa mencarinya. Haleluya. Biarlah dia mendapati kita adalah orang-orang yang dicarinya. Yang bukan saja berbakti kepadanya, menyembah dia, tetapi menjadi penyembah yang sejati, yang berkenan kepadanya. Satu hari dalam sebuah pertemuan nasional yang juga pembicara-pembicara dan beberapa tamu dari beberapa bangsa. Anggota-anggota MPL Gereja Betel Indonesia itu mendapatkan akses masuk ke tempat pertemuan dengan kartu pengenal yang sangat membanggakan. VVIP, very very important person. Dan itu hanya diberikan untuk segelintir orang saja, sehingga bisa mengakses bukan saja ruang pertemuan, tapi duduk di tempat yang paling depan di antara sekian ribu orang, kemudian bisa mengakses ruangan-ruangan tertentu yang hanya dikhususkan untuk orang yang memegang tanda pengenal VVIP. Kalau kita diberikan akses untuk masuk ke tahta Tuhan, itu lebih dari VVIP yang ada. Bapak Ibu pernah mendapatkan tanda pengenal VVIP? Pasti membanggakan ya. Anda diperlakukan sebagai orang yang very very important. Orang yang sangat penting dalam pertemuan itu. Selevel dengan pembicara yang dari luar negeri. Selevel dengan pemimpin nasional. Wah, itu pasti membanggakan. Tapi pagi hari ini Tuhan memberikan kepada kita semua akses untuk masuk ke tahta sucinya. Dan tidak semua orang mendapatkannya, kecuali orang yang berkenan kepadanya. Bukankah ini sesuatu yang membanggakan Bapak Ibu? Amin. Saya tidak menyimpan lagi beberapa kartu VVIP itu. Tapi saya ingat saya pernah mendapatkan beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan seperti itu. Karena 10 tahun sebagai ketua BPD, 10 tahun juga sebagai anggota MPL, karena itu ex officio. Tapi saya ingin berkata bahwa itu sesuatu yang bisa lewat. Hanya sebuah pertemuan, hanya sebuah event sesaat saja. Tapi Anda diberikan Tuhan akses masuk langsung ke tahta Maha Suci. Luar biasa, saudara. Amin. Kayaknya tidak bahagia, saudara. Satu hari kalau dalam pertemuan 10.000 orang, dan untuk masuk orang harus menunjukkan identitasnya, undangannya, dan kemudian orang hanya duduk di tribun. Kemudian Anda mendapatkan satu kartu akses dengan tulisan very very important person, dan Anda duduk di tempat yang paling depan
sejajar dengan pembicara yang datang dari luar negeri. Wow, pasti saudara bilang, seperti ini rasanya berjalan. Dikawal, diarahkan, duduk di tempat yang terbaik dalam pertemuan itu. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Dia memanggil, dia mencari orang-orang yang mau datang kepadanya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Apakah itu bukan sesuatu yang membanggakan? Karena tidak semua orang masuk dalam ruangan itu. Karena yang lain hanya masuk dan duduk di tempat yang jauh. Tapi orang yang punya akses bisa masuk sampai ke tahta yang maha kudus. Saya ingin berkata, Anda akan menghargai dan kemudian berkata, Tuhan terima kasih bisa masuk sampai ke ruang tahta yang maha suci melalui hidup yang dipersembahkan kepadanya. Haleluya. Mari kita membaca pasal yang panjang ini, sudah 2 kali dibahas dalam Komsel Parubaya terakhir kemarin. Karena panjang, banyak yang punya pendapat, pandangan. Jangan takut ikut komsel, walaupun diberi kesempatan untuk menceritakan apa yang didapat. Kalau tahu tetapi masih ragu untuk menyampaikannya, ya sampaikan saja. Tidak ada yang salah, karena kita melihat apa yang kita dapat. Kalau Anda memegang sebuah kamera dan kemudian disuruh memotret ruangan ini, apa saja yang Anda potret benar, betul? Hanya mungkin Anda lebih tertarik dengan peti di depan, atau kotak di depan, speaker, atau orang, atau pribadi tertentu, atau sebuah aksesoris. Tapi apapun yang Anda rekam dan abadikan, semua benar. Betul? Ketika kita membaca Alkitab satu perikop, satu pasal, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti. Seberapa kita menangkap, semuanya benar. Dan kita bisa menggali lebih dalam lagi. Sehingga kita disebut tumbuh bersama. Karena kalau ada yang tumbuh lebih cepat dari yang lain, itu tidak sehat. Kita adalah orang yang harus tumbuh bersama satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Sebelum saya lanjut tadi saya terpikir dalam beberapa waktu. Jika dunia memasuki masa yang sulit dalam pangan ya, apa yang kita bisa lakukan, saudara? Saya mendorong kita semua untuk membentuk gereja, maksud saya, semacam tim untuk memberdayakan ekonomi jemaat. Tadi saya terpikir, karena saya juga mengikuti 1 tahun lebih grup Lumbung Yusuf, yang tujuannya adalah menyiapkan jemaat Tuhan untuk membangun ketahanan pangan. Tidak perlu lahan yang luas, pengetahuan teknologi dan semua ketersediaan bisa membuat orang yang punya lahan cuma, kalau lihat anggota-anggotanya cuma punya lahan 1 meter kali 4, kosong, dia bisa menanam. Apa yang ditanam terserah, tapi sesuatu yang menghasilkan. Kalau Anda beranggapan itu bunga menghasilkan gampang dijual, ya enggak apa-apa. Tapi ketahanan pangan lebih berorientasi kepada kebutuhan pokok kita. Atau kebutuhan yang lain untuk keperluan dapur. Saya berpikir kita akan rapat ini atau mengundang beberapa orang yang tertarik. Karena di gereja ini juga ada beberapa sarjana pertanian. Dipakai atau tidak ilmunya, ada juga pensiunan perkebunan ya Pak ya. Jadi pasti memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Supaya kita bisa, gereja melalui diakonia akan membagi mungkin bibit-bibit, sarana. Kalau dia punya senang ikan, kolam ikan, kasih bibit ikannya yang tidak butuh modal besar, gereja bisa menyuplainya. Kemudian pasti Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam berkontribusi. Tapi maksud saya pelopornya, motornya adalah gereja. Memberi benih-benih, sayur, padi. Ada banyak padi yang bisa ditanam dalam ruangan yang terbatas. Bukan hanya perlu sawah. Ada padi yang bisa ditanam di halaman rumah.
Saya mengajak kita untuk melihat seperti itu. Gereja harus ambil bagian, mengantisipasi. Karena jika dikatakan 350 juta orang di dunia mengalami kelaparan yang akut, saudara bisa bayangkan jumlah yang sangat besar. Apa yang gereja bisa lakukan? Pertama-tama menolong supaya jemaatnya juga bisa terpelihara. Dan kalau mungkin menolong orang lain. Jadi ini sesuatu yang kita bisa pikirkan bersama. Beberapa saudara juga sudah bertanam hidroponik atau mungkin aquaponik. Kita bisa bekerja bersama-sama. Yang menangkap maksudnya boleh mengangkat tangannya. Dan yang mau terlibat di dalamnya boleh mengangkat tangannya. Atau kalau terlalu cepat gagasannya, pikirkan itu dan nanti kita akan membahasnya lagi, ya. Tapi itulah yang saya pikirkan dari tadi dalam kebaktian salah satunya. Nah, mari kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 21 sampai beberapa ayat saja. Kata Yesus kepadanya, kita tahu ini konteks ketika Tuhan mengunjungi tanah Samaria, maka dia berjumpa dengan seorang wanita yang mengambil air di siang hari. Sesuatu yang tidak lazim karena latar belakangnya, karena sesuatu hal. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di gunung di tanah Samaria, gunung Gerisim, dan bukan juga di Yerusalem, ibadah atau satu-satunya bait Allah yang ada. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, bangsa Samaria. Kami orang Yahudi menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24 kita baca sama-sama. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Beberapa hal yang kita mau bahas pagi ini adalah tentang penyembah dan penyembahannya. Penyembah bicara orangnya, penyembahan adalah sesuatu yang dia lakukan sebagai sebuah bentuk penghormatan dan pujian kepada Allah. Dan penyembah serta penyembahan yang berkenan yang sejati bukan berbicara tentang tempat, sarana, fasilitas, atau metode. Ya. Dalam konteks zaman itu, dan mungkin juga terbawa di beberapa kalangan sampai hari ini, tempat itu sangat sakral. Sehingga kalau mau menyembah Tuhan harus ke tempat itu. Di luar tempat itu tidak dianggap sebagai sebuah penyembahan atau sembahyang yang benar. Bahkan jika sangat jauh, orang mengarahkan ke sana. Hanya untuk mengingatkan dirinya bahwa di sanalah pusat dari penyembahan. Berorientasi kepada lokasi, kepada gedung, kepada sarana. Sehingga orang Samaria yang keturunan dari bangsa-bangsa campuran, yang mendiami wilayah tengah antara Yudea yang di selatan dan Galilea provinsi yang di atas. Ada sejarah yang panjang dari pecahnya kerajaan dan kemudian 10 suku ini membangun sendiri kerajaan di utara dan seterusnya. Sehingga mereka yang ada menjadi orang-orang Samaria ini masih mewarisi tata ibadah yang mirip dengan orang Yahudi, tetapi dengan hal yang sangat berbeda. Dan waktu dia jumpa dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan, dan kemudian dialog seperti ini terjadi. Apa yang kita bisa dapatkan, kita bisa menerapkan dalam hidup kita hari-hari ini, menjadi penyembah yang sejati yang berkenan kepada Tuhan. Supaya jangan sampai kita disebut Tuhan, kau berbakti, tapi ibadahmu sia-sia saja. Pernah dengar itu saudara? Kenapa sia-sia? Bisa salah caranya, bisa salah sasarannya, salah tujuannya, salah motivasinya, dan seterusnya.
Banyak orang diarahkan pada satu hal dalam dia beribadah supaya tidak salah. Tapi pagi ini kita mau melihat ibadah yang dikenan oleh Tuhan seperti apa. Sekali lagi bukan bicara tentang tempat, sarana, fasilitas. Wah, kalau kita sembahyang harus ada dalam konteks gereja Bethel atau gereja-gereja Neo-Pentakosta atau gereja karismatik. Harus ada peralatan, pendukung, alat musik dari yang sederhana sampai yang kompleks seperti orkestra. Kalau tidak ada seperti itu tidak kebaktian namanya. Ada orang yang terjebak dengan pemahaman seperti itu. Sehingga kalau dia kebaktian, dia harus cari tempat di mana semuanya komplit. Bagaikan konser. Tapi sesungguhnya bukan itu yang sejati. Bukan itu yang hakikatnya. Itu sarana. Sarana pendukung. Ada puji Tuhan. Tidak ada masalah. Karena itu sekali lagi sarana. Bukan syarat utama. Sebab penyembahan yang berkenan bukanlah tentang sesuatu yang juga dikerjakan secara rutin. Sebuah liturgi ritual agamawi. Apa dia bahasa itu Pak? Liturgi tata ibadah. Wah harus begini pertama, masuk, doa pembukaan, menyembah, dari lagu pelan terus lagu kenceng. Nah, ada orang bikin begitu. Yang namanya worship itu lagunya pelan, yang namanya praise itu lagunya semangat. Tapi saya ingin berkata semuanya adalah pujian dan penyembahan. Itu cuma irama, jangan membedakan. Kadang-kadang kita terjebak, pujian itu adalah nyanyinya semangat. Kalau worship itu nyanyinya pelan, nyanyinya dengan irama yang lebih pelan. Sesungguhnya pujian kita, penyembahan kita adalah sebuah kesatuan untuk memuliakan nama Dia. Itu hanya irama, tidak membedakan. Bahwa semuanya adalah sebagian dari satu penyembahan. Jadi kalau kita terikat dengan liturgi seperti itu, ada liturgi yang lebih kaku lagi. Saya nggak bicara karena itu di luar gereja kita. Tapi dalam gereja Pentakosta, gereja karismatik, gereja Neo-Pentakosta juga bisa mengalami keterjebakan seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang kalau terlewatkan atau tidak sama, kemudian orang berkata, keliru, salah, bukan begini, bukan begitu. Ya, itu ritual agamawi, bisa terjebak ke sana. Sehingga kalau nggak komplit atau ada yang salah, susunan yang berbeda, kita sangat tidak nyaman, kita sangat merasa tidak komplit. Kita merasa ibadah kita ada yang salah. Tapi sesungguhnya penyembahan dan penyembah yang benar itu berkaitan dengan kehidupan si penyembah itu sendiri. Paham Bapak Ibu ya? Bukan metode, bukan gaya, bukan benda, bukan sarana, tapi Anda dan sayalah faktor utamanya. Apakah penyembahanmu berkenan kepada Tuhan atau penyembahanmu jadi sia-sia di hadapan Tuhan. Mari memahami ini. Ketika kita berbakti kepada Tuhan, Anda penyembah karena Bapa mencarinya. Amin. Anda diberikan kartu very important person, orang pribadi yang sangat penting, punya hak istimewa yang bisa masuk ke ruang maha kudusnya Allah. Karena tidak semua orang bisa masuk ke sana. Sekali lagi Allah tidak menerima semua persembahan. Allah tidak menerima sembarang manusia. Tapi setiap orang yang mau datang ke hadiratnya harus ada diperdamaikan dan dibenarkan oleh karya Yesus di kayu salib. Kadang-kadang kita terjebak, wah kalau angkat tangan lebih rohani, enggak. Itu ekspresi saudara. Tapi kalau hatimu ingin meninggikan Tuhan, apa salahnya engkau angkat tangan? Betul? Tidak wajib angkat tangan, tapi tidak dilarang juga kalau Anda angkat tangan, turun tangan, tepuk tangan. Itu ekspresi pengagunganmu kepada Tuhan. Nanti kita melihatnya. Jadi penyembah dan penyembahan yang berkenan kepada Allah, dia memiliki beberapa hal menurut nas yang kita baca. Jadi hanya dibatasi beberapa ayat dalam
Yohanes pasal yang keempat tadi dalam dialog Tuhan. Dia harus punya pengenalan akan Allah. Mengenal dengan benar. Dan dia harus hidup benar. Dia mengenal Allah yang benar tapi hidupnya nggak mau benar. Nggak mau dibenarkan. Penyembahannya jadi salah. Dan dia harus seimbang dalam roh dan kebenaran. So, kalau pincang, dia juga tidak seperti yang Allah harapkan. Jadi 3 hal ini yang kita mau bahas. Satu tentang pengenalan akan Allah. Dalam ayat 42 tadi jelas dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kalau Anda menyembah yang tidak Anda kenal, bagaimana saudara? Gak tahulah, pokoknya aku nyembah saja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus aku sembah. Saudara tahu, waktu kita SD, gak tahu sekarang, kita SD, saya SD dan beberapa orang. Belajar geografi apa dulu ya. Sehingga belajar tentang agama nenek moyang kita adalah paganisme, penyembah animisme, dinamisme, gitu ya. Siapa yang masih belajar itu dulu? Masih belajar? Sampai sekolah terakhir masih ada? Gak ada lagi? Masih ada? Apa yang disembah? Bisa patung, bisa batu, bisa goa, bisa alam, bisa benda, bisa sesuatu yang tidak berwujud, yang menakutkan, bisa pohon dan sebagainya. Sesuatu yang dianggap punya kuasa lebih dari dia. Sehingga dihormati, disembah, ditinggikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang dia pikir pokoknya hormatlah. Bisa taruh sajen, bisa kalau lewat permisi. Kalau harus pipis di daerah itu juga dengan penguasanya berkata. Satu hari Ruth waktu masih kecil diajak seorang nenek. Habis kita retreat di mana? Sekincau. Kemudian pulang dia cerita, Pak, lucu nian Popo itu. Ngajak aku pipis. Terus dia ngomong, nek cucung numpang ngencing yo katanya. Jadi waktu si nenek ini mau pipis, dia permisi kepada penguasa hutan itu. Karena pipisnya di pinggir jalan masuk ke kebun-kebun. Kemudian supaya tidak salah dia permisi. Nek cucung numpang ngencing. Bukan Ruth yang ngomong, nenek tua itu tadi. Dia pulang cerita, ngapo ya Pak? Ya itulah, dia sudah Kristen ke gereja, tapi dia tidak mengerti bahwa penguasa langit dan bumi adalah Tuhan. Nangkep maksudnya saudara? Anak kecil yang diajari firman Tuhan, dia tahu. Dia harus permisi dan hormat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tapi sisa warisan kepercayaan dinamisme, animisme itu melekat pada sebagian orang Kristen. Dan beranggapan dunia ini ada penguasa gelapnya yang dia harus takut dan hormat. Lebih hormat daripada kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pasti ini salah. Balik ke sini, menyembah kepada yang tidak kamu kenal. Wah, sulit sekali pasti. Ibadah orang-orang Samaria adalah ibadah yang kacau. Sehingga Yesus berkata, kamu beribadah kepada Allah, kepada dia tidak menyebut Allah ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bukan seperti subjek, tapi lebih kepada objeknya. Menyembah apa yang tidak kamu kenal. Apa sih yang kamu sembah? Beda dengan kami. Kami menyembah apa yang kami kenal. Campur baur dengan kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Paganisme. Jadi kalau kita membaca latar belakangnya ada di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 33. Sehingga meskipun mereka juga mewarisi kitab Taurat menurut turun-temurun tradisi, catatan, salinan. Namun mereka tidak menyembah Allah yang benar. Ya, mereka tahu tapi tidak menyembah kepada pribadi yang benar. Itu persoalan besar saudara. Sama seperti orang Kristen sekarang. Dia jadi Kristen, dia ke gereja, dia punya kitab suci, tapi yang disembahnya bukan Tuhan. Tapi siapa yang disembahnya? Orang Kristen bisa terjebak bukan menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada siapa?
Ayo, jangan-jangan kita juga bisa seperti itu tanpa kita sadar. Kita menyembah mungkin kepada Mamon. Kita menyembah kepada kebiasaan-kebiasaan yang kita sukai lebih tinggi. Menyembah berarti Anda meninggikan, menghormati, memuliakan. Dan satu-satunya yang Anda paling ingin lakukan. Ketika seorang menyembah kepada Tuhan, dia menaklukkan dirinya dan berkata Tuhan segala-galanya. Dan yang lain adalah kasih karunia yang dia percayakan. Tuhan memperingati kita jauh-jauh hari. Anda tidak bisa melayani Tuhan dan melayani Mamon. Kalau kita bicara tentang menyembah seperti yang tadi, kita sudah lewat. Kita tidak lagi menyembah hal-hal yang seperti itu di pohon-pohon, di taman-taman, di gua-gua, di bukit batu, sesuatu yang tidak nampak, yang kita tidak tahu. Tapi kehidupan orang akhir zaman, orang Kristen seringkali terjebak menyembah kepada Mamon. Mencintai Mamon lebih dari mencintai Tuhan. Karena apa yang kita sembah, pasti kita cintai. Atau apa yang kita cintai, pasti kita sembah. Betul ya? Adalah bolak-balik hampir sama. Apa yang dicintai orang itu akan disembahnya. Ditinggikan, diagungkannya. Meskipun mulutnya tidak berkata aku menyembah Mamon. Tapi hatinya meninggikan Mamon lebih dari meninggikan Tuhan. Mari kita menguji hati kita. Apa yang kita sembah? Apakah Tuhan atau yang lain? Hobi, kebiasaan, manusia lama kita, dan seterusnya. Jangan-jangan itu juga bertakhta dan menjadi sesuatu yang kita tinggikan lebih dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menghendaki sesuatu untuk kita lakukan agar hidup kita berkenan kepadanya, kita bisa kalahkan kalau ada yang lain tadi lebih berwibawa dalam hidup kita. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal dengan benar Allah yang disembahnya. Allah itu roh. Bagaimana mengenalnya? Pertanyaan ini juga pernah dilontarkan oleh murid Yesus. Mari kita membaca sebentar Yohanes pasal 14. Waktu muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami Bapa. Ya. Ayat 8 saya baca, kata Filipus, salah satu muridnya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wah, kayaknya sangat murni dan tulus. Tapi Yesus kemudian mengoreksinya sedikit. Bukan semangatnya, bukan kasihnya, tapi pengertian atau pengetahuannya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, sama-sama kita baca. Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kadang-kadang kita berkata, bagaimana mengenal Allah yang adalah roh itu? Ketika Anda mengenal Kristus dan menerimanya. Anda telah bersekutu dengan Bapa. Karena Bapa dan Anak adalah satu. Amin. Jangan berikan ruang untuk dikacaukan dengan serangan-serangan orang tentang Tritunggal. Jangan pikirin itu. Tapi Alkitab berkata bahwa Allah menyatakan dirinya yang roh itu kepada manusia melalui Kristus. Kristus adalah 100% Allah, 100% manusia. Di dalam diri Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan Allah yang roh itu. Sehingga kalau orang menjamah Yesus, dia menyembah Allah Bapa. Kalau orang menyembah Yesus, dia menyembah juga Allah Bapa. Kalau orang menerima Yesus, dia menerima juga Allah Bapa. Sehingga Yesus berkata, aku sudah bersama kamu Filipus. Bapa dan aku adalah satu. Anda membaca Injil Yohanes pelan-pelan. Dia menguraikan sisi lain dari
penulis-penulis Injil lainnya. Dia tidak bicara tentang siapa Yesus menurut pandangan manusia. Beda dengan Markus, beda dengan Matius, beda dengan Lukas. Mereka menuliskan biografi silsilah Yesus dan menunjukkan dari mana dia berasal. Supaya orang Yahudi, sasaran dari tulisan Injil Matius, mereka tahu bahwa Yesus itu Mesias karena keturunan Yehuda, keturunan Raja Daud. Karena raja menurunkan raja. Jadi seorang raja tidak bisa muncul begitu saja. Tapi dia harus menjadi seorang raja yang mewarisi darah yang ditetapkan. Kecuali raja yang pertama. Markus menulis Yesus adalah seorang hamba. Lukas menuliskan rinci juga siapa Yesus dengan silsilah yang komplit. Dan ujungnya ketemu juga dengan silsilah dalam Matius. Bahwa Yesus adalah anak Adam. Anak keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Nuh dan seterusnya. Yang satu dari jalur bapak, yang satu dari jalur ibu. Dan semuanya bertemu di sana. Tapi Yohanes tidak berbicara tentang silsilah itu. Dia mulai dengan sesuatu yang sangat mengagetkan. Anda tahu? Yohanes pasal 1 ayat yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dalam firman ada terang hidup manusia dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian dia berkata, firman itu telah jadi manusia. Jadi Yohanes diberikan pewahyuan oleh Tuhan untuk menyingkapkan sisi dari manusia Yesus yang adalah Allah dalam rupa manusia. Sehingga waktu Yesus berkata kepada Filipus, kalau engkau melihat aku, orang yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Amin. Anda percaya pada Yesus sebagai Tuhanmu, Anda telah menerima Allah Bapa. Karena Allah Roh Kudus juga bekerja yang bisa membuat Anda percaya. Jadi mari kita mengenal lebih dalam lagi pribadi yang kita agungkan. Apa yang dikehendakinya, apa yang dicarinya. Supaya jangan sampai kita beribadah sepanjang umur hidup kita. Dan kemudian ternyata tidak berguna, sia-sia di matanya. Ketika perempuan Samaria ini semakin mengenal Yesus dalam dialognya, mulai dari air hidup, bicara tentang apakah engkau lebih besar dari bapak kami Yakub, nenek moyang kami, ya kan? Karena Yakub menurunkan 12 suku, termasuk 10 suku dari kerajaan itu, kerajaan Samaria. Walaupun kemudian bercampur baur, semakin dia mengenal Yesus adalah Mesias, karena mereka juga punya janji seperti ini walaupun samar-samar. Mereka tahu meskipun mereka tidak menyembah dengan benar. Mereka tahu, tapi menyembahnya yang lain. Nangkep maksudnya saudara? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Mereka punya Pentateuch, mereka punya hukum Musa, mereka punya sejarah, mereka punya leluhur. Dan salah satunya adalah Yakub, bapak dari 12 suku. Asal mula dari Israel 12 suku itu. Tapi ketika dia mulai mengerti dalam dialog itu dan Tuhan menyingkapkan, akulah dia. Karena dia bicara tentang Mesias akan datang satu hari. Yesus berkata yang berdiri di sini adalah dia. Wow, kemudian dia kaget. Karena sebelumnya Yesus sudah menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dalam hatinya. Bukan sekedar seorang nabi, tapi yang lebih besar dari nabi, yaitu Allah Raja Penyelamat. Dan Yesus berkata, orang yang kalian rindukan, orang yang kalian pernah bayangkan dan pikirkan, sekarang ada di depan matamu. Wah, dia kaget dan penuh sukacita. Karena sebelumnya pun dia telah mengalami pengertian lawatan Tuhan. Dia semakin percaya, sehingga dia berani meninggalkan tempayannya, dan kemudian kembali ke kampungnya, dan berkata, coba kalian datang. Ada satu orang di tepi sumur, dia bercerita tentang sesuatu yang tersembunyi tentang saya. Dia berbicara tentang sesuatu yang luar biasa. Mungkinkah dia Mesias? Ayo kita lihat. Karena aku juga percaya dia Mesias. Di antara kebimbangan dan keraguannya,
dia membagi kisah bahwa Yesus adalah Mesias itu kepada orang-orang yang ada di kotanya. Wanita ini bersaksi tentang sang tokoh yang baru dikenalnya itu. Dan dia mengajak membuat orang-orang yang lain menjadi percaya juga. Kalau kita melihatnya, Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-28 saya baca sampai ayat yang ke-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya ajak makan. Jadi sementara murid-muridnya datang, perempuan ini pergi untuk mengajak orang-orang di kotanya percaya. Dia telah mengalami. Dia sekarang tahu Mesias. Nah, Paulus pernah pergi ke sebuah kota, pusat dari kebudayaan dunia zaman itu. Pusat dari filosofi, para filsuf-filsuf terkenal ada di kota itu. Datang dari berbagai bangsa juga ke kota itu. Mereka sangat mengagungkan apa yang disebut filosofi. Meskipun asal filosofi bukan berasal dari mereka, tetapi juga berasal dari kitab suci. Namun mereka lah yang kemudian membuat filosofi, filsafat menjadi sangat populer dengan Plato dan sebagainya nama-nama orang itu. Dan ternyata mereka ini punya kebiasaan yang unik. Karena ada yang dianggap lebih hebat dari dewa-dewa mereka. Dewa-dewa dalam mitos Yunani itu kan banyak. Ada Zeus, ada Hermes, kemudian ada banyak lah. Kalau saudara suka lihat film-film fiksi, seringkali mencoba menggambarkan mitologi orang-orang Yunani kuno. Termasuk juga nama Januari itu dari seorang dewa yang punya dua mata. Yang satu mata ke depan, yang satu mata ke belakang. Sehingga Januari bisa melihat ke belakang dan juga ke depan. Maka yang ditaruh di bulan pertama. Kenapa enggak Desember ya? Desember kan artinya bisa melihat ke belakang, November, dan juga bisa melihat Januari. Ya, kita enggak tahu, terima aja lah. Nggak usah dipusingin. Tapi dalam mitosnya begitu. Itu dewa yang punya mata bisa melihat ke depan, dan juga punya mata bisa melihat ke belakang. Ya semualah. Kamu taruh juga di November bisa melihat Desember dan bisa melihat Oktober. Taruh di Maret juga bisa melihat April dan bisa melihat bulan Februari. Tapi itu karena dianggap pergantian tahun. Jadi dalam mitos-mitos mereka banyak dewa-dewa yang disembah. Bangsa Jepang, terus bangsa Korea. Di Jeju itu ada batu-batu ribuan. Kalau Anda pernah ke Jeju, katanya di situ batu-batu itu adalah personifikasi dari dewa-dewa. Jadi berapa banyak dewa yang disembah oleh orang-orang ini? Ribuan. Jeju itu terkenal dengan 3 batu besar, ombak besar, angin besar, dan seterusnya mungkin. Jadi pokoknya salah ada batu besar dikasih nama sebagai bentuk dewa. Wah, jadi dewanya bisa ribuan. Dan orang Athena ini kemudian membuat sebuah mezbah. Mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Lucu ya, menyembah kepada yang tidak dikenal. Kisah Rasul 17, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, Yesus sudah dia bercerita kepada orang-orang di sebuah podium yang sangat bergengsi di kota itu. Melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara, lihat cara masuk Paulus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Sopan. Dia tidak menghina mereka. Kalau Anda ingin berinteraksi dengan orang yang belum mengenal Tuhan, jangan hakimi mereka. Betul? Nggak cocok. Kalau Anda tahu dia keliru dalam menyembah, mari sampaikan kebenaran dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan.
Siapa yang senang dihina? Nggak ada. Ya kan? Apalagi sesuatu yang ditinggikan, disembah. Waktu Paulus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang pintar di kota Athena yang hadir di sidang Areopagus itu, dia berkata, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Kagum karena ada seninya di sana. Aku juga ketemu sebuah mezbah. Memang aneh. Nah, apa yang tidak kamu kenal itulah yang sekarang aku ingin ceritakan. Siapa yang tidak kamu kenal yang juga kamu sembah itu. Dia mulai dari situ. Itulah entry point-nya. Tuhan pasti kasih hikmat kalau kita tulus ingin membagi Injil. Sehingga kita tahu dari mana kita masuk. Waktu Yesus bicara tentang air hidup kepada wanita itu dalam konteks karena dia sedang menimba air. Kalau Anda bicara tentang sesuatu hal yang rohani, Anda bisa menarik sedikit seperti Yesus memberikan perumpamaan yang sederhana. Supaya itu menjadi sebuah jembatan untuk menunjuk kepada kebenaran yang sejati. Jadi jangan mulai dengan menghakimi. Kalau orang cinta uang, Anda bisa bicara tentang betapa berkuasanya uang itu kan. Semuanya bisa jadi oleh uang saja kan. Tapi apakah uang bernyawa kan? Ada yang lebih hebat dari yang tidak bernyawa tapi berkuasa itu kan? Ya bukan gitu guys, supaya nggak tegang ya. Jadi Anda bisa masuk dari poin-poin seperti itu, kan? Ya. Jadi saudara lihat, Paulus santun, Paulus sopan. Seperti itu juga Yesus ketika dia berbicara dengan sekumpulan nelayan. Dia tidak bicara tentang hal-hal yang besar, dia bicara tentang ikan. Dia bicara tentang jaring, dia bicara tentang sesuatu yang mereka mengerti. Ketika dia bicara dengan orang yang bercocok tanam, petani, pekerja kebun anggur, dia bicara tentang kebun anggur. Tuhan ingin setiap orang, setiap lapisan, setiap profesi, latar belakang mengenal dia dengan caranya. Jadi jangan pakai satu cara. Karena banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk jalan masuk orang kepada Kristus. Isinya sama, Yesus adalah Tuhan, mati bagi kita, bangkit dan Raja selamanya. Tapi jalan masuknya Anda bisa pakai sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri. Jangan menjadikan hanya satu saja metode ketika membawa Injil. Yang kedua, penyembah dan penyembahan yang sejati, yang dicari oleh Allah adalah hidup yang benar. Apa artinya Anda mengenal Tuhan, tapi Anda sendiri tidak mau dibenarkan olehnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ini sebuah ketentuan Tuhan. Dia mau orang menyembah dengan cara yang dia tetapkan. Jadi Anda nggak boleh menyembah sembarangan. Karenanya kita lihat minggu kemarin Kisah Rasul pasal 5 memberikan persembahan yang berharga, tapi justru mati mereka. Kita lihat Hofni dan Pinehas, kita lihat juga orang-orang yang dicatat dalam perjanjian lama yang mempersembahkan api asing, Tuhan menolaknya. Kita tahu ketika Kain juga memberikan persembahan, Tuhan tidak menerimanya. Tuhan mau kita melakukan seperti yang Dia kehendaki. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan apa, tapi kita baca dalam teks Yunaninya di situ digunakan kata sete. Sete berarti dalam banyak terjemahan bahasa Inggris disebut seek, mencari. Allah mencari. Bayangkan Allah mencari. Sehingga tadi judul khotbahnya adalah dicari penyembah yang berkenan. Jadi bukan sekedar semua orang yang boleh menyembah, tapi dia mencari yang berkenan kepadanya.
Bapa mencari penyembah adalah sebuah doktrin yang kuat, yang banyak di dalam Injil. Yohanes pasal 3:16 itu. Kita bicara tentang keselamatan yang mahal, berharga dan rumit itu dari inisiatif Allah. Sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia. Dan barang siapa percaya, dia mencari. Siapa yang mau percaya kepada karya Yesus di kayu salib? Kau akan diselamatkan. Yohanes 15 ayat 16 kita tahu ayat itu. Bukan kamu yang memilih Tuhan. Ada yang mau tolong baca? Kasih mic atau suaranya keras saja, nggak usah pakai mic. Yohanes 15 ayat 16. Ayo yang biasa teriak. Tolong bacakan Yohanes 15:16. Fran, ayo tolong baca. Suaramu keras kan? Lafalnya yang jelas tadi. Dia praktek 1 bulan dari STT Morsaron. Nah, kau buka pula. Yohanes 15:16, ngelamun dia udah mau pulang. Ayo, Yohanes 15:16 baca yang keras. Berdiri. Keras. Oke, terima kasih ya. Bukan kamu yang memilih aku. Jadi kalau Anda percaya Yesus, kamu pikir kamu yang pilih dia. Satu sisi iya, tapi di sisi yang lain, kata Tuhan, akulah yang memilih kamu. Wah, jadi orang yang dipilih Tuhan itu menurut Anda apakah sesuatu yang biasa-biasa saja? Apakah itu sesuatu yang biasa-biasa saja kalau Anda dipilih Tuhan? Anda jadi satu pribadi yang dipilihnya, yang dipanggilnya, yang disediakan kasih karunia-Nya. Walaupun korban Yesus buat semua orang. Tapi ketika responmu benar terhadap panggilannya, dia menetapkan pilihannya atasmu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap buah yang bisa bertahan sampai kekal. Pasti itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kita lihat bahwa Tuhan mencari. Inisiatif datang dari Dia. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudara, ini bukan kata-kata yang biasa kita dengarkan dalam konsep agama. Konsep agama orang yang berusaha cari Tuhan, cari keselamatan. Dia bertapa, dia berpuasa, dia merendahkan diri, dia menyangkal diri, dia menjauhkan diri dari dunia. Dia tinggal di gua-gua. Untuk apa cari keselamatan? Tapi Tuhan mencari orang yang mau menerima anugerahnya. Apa yang saudara mau katakan? Apakah anugerah itu murahan? Enggak. Terlalu mahal. Anda ingat tentang sebuah pesta yang diselenggarakan oleh seorang raja. Dia undang tamu-tamu yang harusnya jadi undangannya orang-orang terhormat semua. Tapi mereka punya banyak alasan dan dia marah sekali. Dia bilang pestaku harus sukses. Pergi kemana saja. Ambil jemput siapa saja, semua orang untuk masuk. Karena pestaku harus penuh. Tuhan sudah sediakan dalam tanda petik seperti kuota untuk masuk dalam kerajaannya. Bahasa itu ada juga dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dalam pasal yang ke-9. Sampai jumlah orang percaya diselamatkan cukup, maka kemudian tiba kegenapannya yang lain. Jadi kalau kita termasuk orang yang sudah menerima panggilan Allah, bertahanlah di sana. Karena Anda diselamatkan bukan karena usahamu, tapi karena karya Kristus dan Bapa menarik kita datang kepadanya. Haleluya. Kalau
Anda percaya kepada Yesus, sudah menjadi percaya dan mengasihi Dia, karena karya Allah Bapa yang menarik engkau. Dia memberikan rohnya yang kudus untuk mendorong engkau untuk percaya. Sehingga satu hari engkau mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Pintu masuknya banyak. Wanita Samaria bicara tentang dialog air ketika haus dan seterusnya. Seorang hamba dari atau pegawai kerajaan menjadi percaya kepada Yesus. Dia bersama anak dan keluarganya karena Tuhan menyatakan kesembuhan baginya. Ada banyak jalan untuk orang percaya dan menerima Yesus. Tidak ada sebuah metode secara khusus dan baku dan satu-satunya. Allah bisa pakai semua cara untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Kadang cuma dengan dialog saja. Kadang cuma karena diajak dan dibiasakan orang tua. Dari sejak kecil masuk sekolah minggu. Tapi kemudian dia bertumbuh. Anda lihat orang-orang yang pergi ke sekolah minggu karena dididik orang tua. Mungkin tidak punya pengalaman spektakuler. Tuhan tidak jumpai dia dalam mimpi dan berkata, akulah Tuhan. Tapi dia menjadi percaya kepada Tuhan karena orang tua mengajar dia. Betul? Siapa yang menjadi percaya kepada Yesus karena Tuhan menjumpai Anda di tempat kerja? Anda lagi kerja dan tiba-tiba ada Tuhan. Anakku, aku Tuhanmu. Begitu? Ada yang mungkin begitu, lewat mimpi ada, tapi jumlahnya sedikit sekali. Tapi kebanyakan kita mengenal Tuhan karena diajak suami, diajak istri, diajak mertua, diajak orang tua, diajak teman, sehingga kita diajak mengenal Tuhan. Apakah itu sesuatu yang tidak mujizat? Allah yang menarik kita. Mari kita menghargai setiap tindakan Allah dalam menyelamatkan kita. Dia bisa pakai semua cara. Yang alami, yang adikodrati. Hidup yang benar akan terjadi karena Yesus yang sudah membenarkan kita. Ini merupakan hal yang utama dan mendasar agar seorang menjadi penyembah yang berkenan kepada Allah. Pembenaran yang dilakukan Allah terhadap orang tersebut akan nampak dalam sikap dan cara hidupnya setiap hari. Orang yang sudah dibenarkan hidupnya beda dengan orang yang masih hidup dalam kegelapan dan dosa. Jadi kalau Anda sudah mengenal Allah yang benar, bergaul dengan Dia, maka Anda akan mengalami perubahan dalam hidup. Yang ketiga, seimbang dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran menunjukkan bahwa kedua hal itu diperlukan dalam penyembahan yang memuliakan Allah. Jadi kalau cuma satu pincang, kenapa? Karena roh tanpa kebenaran bisa mengarah kepada pengalaman dangkal dan emosional. Sesuatu yang sesaat saja, dan bila mana emosi meredah, maka semangat memuji pun ikut reda dan penyembahan selesai. Ya kan? Anda lihat dalam sebuah ibadah yang sangat meriah, didrive oleh alat musik. Ketika alat musik padam, penyembahan berhenti. Betul nggak? Halo? Kita harus mengakui. Kita tidak boleh membangun sebuah ibadah yang didrive, yang dikendalikan, yang digerakkan oleh sesuatu yang hanya sarana. Sekiranya itu berhenti, listrik padam, alatnya rusak, sticknya patah, keyboardnya rusak di saat main. Apakah ibadah kita akan berlanjut? Masih penyembahan akan berlanjut meskipun tidak ada alat musik. Amin. Jangan kemudian berkata kebaktiannya kering, gak ada drum, gak ada keyboard, gak ada sound system yang bagus, gak ada mic yang bagus. Wih, kering kebaktiannya. Emang kau mau yang basah? Saudara, roh tanpa kebenaran berbahaya. Karena itu akan mengekspos, mengeksplorasi hal-hal yang jiwani. Ada banyak orang, wah, sesuatu yang euforia. Tapi dangkal. Karena jadi dianggap seperti sebuah konser saja. Sebaliknya kebenaran tanpa semangat, tanpa spirit, akan menghasilkan bentuk penyembahan yang gersang, tanpa gairah. Bahayanya bisa menjerumuskan kepada legalisme. Legalisme itu adalah sebuah
sebuah sikap yang hanya kepada sebuah bentuk, sebuah keteraturan, sebuah hukum, tapi nggak ada roh di dalamnya, nggak ada semangat, nggak ada passion, nggak ada sesuatu yang bisa membuat sesuatu yang di dalam rohnya menyala. Nah, tapi beribadah ngeroh saja berbahaya. Aku melihat, harus diuji. Kombinasi terbaik dari kedua aspek penyembahan, roh dan kebenaran akan menghasilkan pengagungan yang sejati kepada Allah. Amin. Kita bisa pakai alat musik selama ada sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Ketika tidak ada, kita tetap menyembah Tuhan. Penyembah yang berkenan melibatkan segenap hidupnya berarti. Karena Markus pasal 12 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Penyembahan kita kepada Allah digerakkan bukan oleh sarana, tapi hati yang mengasihi Dia. Amin. Beda saudara ya. Penyembahan yang berkenan, penyembahan yang dicari Tuhan, penyembah yang sejati, penyembah yang menyembah Tuhan karena hatinya digerakkan oleh kasih. Karena kita mencintai Allah, maka kita menyembah Dia. Ada orang kalau di rumah gak mau nyembah Tuhan, gak mau memuji Tuhan, gak ada musik. Segenap itu menunjukkan totalitas, melibatkan tindakan yang dilakukannya dengan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Di saat yang sama, penyembahan kita perlu dilakukan dalam kebenaran. Ya, gak melenceng. Betapa pentingnya kita memahami firman Tuhan. Jangan hanya ngeroh, tapi keluar dari kebenaran firman. Saya mengutip sebuah kalimat dari seorang dan kita boleh berdiri. Saya perlu menyembah Tuhan, karena tanpa penyembahan saya bisa lupa bahwa saya disertai Tuhan Allah yang maha perkasa, pencipta semesta, dan akan terus hidup dalam ketakutan. Kalau Anda tidak menyembah, Anda tidak menyadari bahwa Allah Immanuel menyertai engkau. Kalau Anda tidak menyembah, Anda bisa melupakan panggilan Tuhan dan kemudian mulai hidup dalam nafsu mementingkan diri sendiri. Tapi ketika Anda menyembah Tuhan, Anda menghormati Dia. Tanpa menyembah, saya kehilangan rasa takjub dan syukur kepada Dia. Ini ungkapan hati seorang John Ortberg, seorang yang bisa menggambarkan penyembahan itu lahir dari hati yang mengasihi Dia dan membuat dia bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda tidak menyembah Tuhan, Anda akan berjalan sendiri. Kalau Anda tidak menyembah Tuhan, Anda akan lupa bahwa Allah Immanuel itu ada di dalam engkau. Semakin kita menghormati Tuhan, semakin pula kita mendalam dalam penyembahan kita. Semakin mendalam penyembahan kita, Tuhan semakin dimuliakan. Bisa amin? Oke, mari kita berdoa.